saya Fadila Rahma Melani selaku MC pada acara Quiz Show, di mana merupakan acara bahas artikel melalui kuis. Pada quiz show ini akan diikuti oleh 3 peserta yang pada kesempatan kali ini berasal dari kelas 3A D4 Akuntansi. Dengan artikel yang dibahas adalah The Impact of Social and Environmental Information on Manager Decision, Experimental Evidence from Indonesia. Nah, sebelum mulai, mari kita berkenalan dulu dengan para peserta. Peserta yang pertama adalah Halo teman-teman, perkenalkan saya Fardila Amida Putri. Selanjutnya, peserta kedua adalah Halo teman-teman, perkenalkan saya Cica Larici. Dan terakhir, peserta ketiga adalah Hai teman-teman, perkenalkan saya Lilis Karlina. Nah, terima kasih kepada peserta yang sudah menyempatkan hadir untuk acara quiz show ini. Nah, sebelum kita mulai perlombaannya, mari kita saksikan peraturan lombanya terlebih dahulu. Pertanyaan 1. Pertanyaan pertama, tentang literatur review. Di bawah ini yang bukan termasuk ke dalam premis penting dari teori pemangku kepentingan adalah Jawabannya A. Korporasi memiliki hubungan dengan hanya satu kelompok konstituen. Yap, 80 poin untuk Faradila. Baik, untuk penjelasannya, mari kita lihat video berikut ini. Sebagai sumber informasi dapat membantu manajer untuk mengembangkan pengetahuan tentang lingkungan kerja. Saat ini telah muncul isu-isu sosial dan lingkungan yang mendorong perkembangan akuntansi untuk mempertimbangkan lebih dari aspek ekonomi. Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada secara eksperimental menguji pengaruh sosial dan lingkungan pada keputusan evaluasi proyek, khususnya dalam lingkung Asia. Pendekatan pemangku kepentingan diterbitkan pada tahun 1984. Jones dan Weeks berpendapat bahwa premis penting dari teori pemangku kepentingan adalah: pertama, korporasi memiliki hubungan dengan banyak kelompok konstituen atau stakeholder yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusannya. Pendapat ini menurut Freeman tahun 1984. Kedua, teori berkaitan dengan sifat hubungan ini baik dari segi proses maupun hasil bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya. Ketiga, kepentingan semua pemangku kepentingan memiliki nilai intrinsik dan tidak ada satupun kepentingan yang diasumsikan mendominasi yang lain. Menurut Clarkson tahun 1995, Donaldson dan Preston tahun 1995. Yang keempat, teori berfokus pada pengambilan keputusan manajerial menurut Donaldson dan Preston tahun 1995. Khusus untuk pendekatan perusahaan terhadap lingkungan alam, menurut Henry Quest dan Sadowski mengklasifikasikan perusahaan ke dalam 4 kategori: reaktif, defensif, akomodatif, dan proaktif. Pertanyaan 2. Pertanyaan kedua, tentang rumusan hipotesis. Apa manfaat yang didapatkan dari kinerja sosial dan lingkungan yang baik menurut Henry dan Journal pada tahun 2010? Jawabannya, Henry dan Journal tahun 2010 menjelaskan bahwa kinerja sosial dan lingkungan yang baik dapat mengurangi resiko jangka panjang dari pengurangan sumber daya. 100 poin untuk Lilis Karlina. Baik, untuk penjelasannya, mari kita lihat video berikut ini. Hipotesis. Teori pemangku kepentingan menjelaskan keputusan manajemen berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai manajemen organisasi, terutama dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Hal menjelaskan bahwa informasi akuntansi merupakan informasi penting bagi manajer dalam pengelola proyek perusahaan. Jika suatu informasi sosial dan lingkungan baik, maka manajer akan melanjutkan proyek tersebut, dan sebaliknya, jika informasi sosial dan lingkungan buruk, maka manajer akan mengubah keputusan awal dan menyebabkan pembatalan proyek. Menurut Henry Journal, kinerja sosial dan lingkungan yang baik dapat mengurangi resiko jangka panjang dari pengurangan sumber daya, fluktuasi energi, kewajiban produk, biaya kepatuhan, dan peningkatan citra perusahaan yang akan berkontribusi pada kinerja ekonomi. Berdasarkan teori pemangku kepentingan
konvergen, manajer menggunakan informasi sosial dan lingkungan untuk menjaga kontrak mereka agak dengan pihak sosial dan lingkungan. Tugas manajer adalah mempertahankan dukungan pemangku kepentingan melalui keseimbangan kepentingan mereka. Pertanyaan 3. Pertanyaan ketiga. Untuk menguji hipotesis dilakukan percobaan laboratorium dengan jumlah sebanyak subjek 50 peserta. Berapa kategori yang dibagi oleh peneliti dalam penelitiannya? Jawabannya D, 4 kategori. 80 poin untuk Cica Larici. Untuk penjelasannya, mari kita lihat video berikut ini. Metode penelitian. Untuk menguji hipotesis harus dilakukan percobaan laboratorium. Pada penelitian ini, sebanyak 50 subjek berpartisipasi dengan minus 1 orang yang tidak lolos pemeriksaan manipulasi. Subjek penelitian adalah mahasiswa sarjana di salah satu universitas besar di Indonesia. Syarat untuk menjadi subjek adalah mahasiswa akuntansi dan sudah mengambil mata kuliah akuntansi manajemen dan manajemen keuangan. Berikut adalah informasi terkait subjek yang berpartisipasi. Semua peserta diberi informasi tentang kinerja ekonomi, tetapi hanya kelompok eksperimen yang diberitahu tentang kinerja sosial dan lingkungan. Kinerja sosial dan lingkungan ini disajikan dalam bentuk kinerja baik dan buruk. Peneliti memiliki 4 kelompok peserta. Yang pertama, kelompok A, yaitu mereka yang hanya menerima informasi ekonomi yang baik. Yang kedua, kelompok B, yaitu mereka yang menerima informasi ekonomi yang baik dan lingkungan dan sosial yang buruk. Yang ketiga, kelompok C, yaitu mereka yang hanya menerima informasi ekonomi yang buruk. Yang keempat, kelompok D, yaitu mereka yang menerima informasi ekonomi yang buruk dan informasi sosial dan lingkungan yang baik. Pertanyaan 4. Pertanyaan keempat, variabel dependen yang digunakan peneliti adalah menggunakan respon numerik yang ditujukan oleh subjek, yaitu mahasiswa, terhadap proyek yang akan dijalankan. Sedangkan untuk variabel independennya adalah? Jawabannya informasi sosial dan lingkungan. 100 poin untuk Cica Larici. Untuk penjelasannya, mari kita lihat video berikut ini. Prosedur percobaan dan materi kasus. Dalam percobaan ini, semua peserta diberi instruksi untuk bertindak sebagai manajer investasi sebuah perusahaan. Diketahui, 4 tahun lalu, perusahaan berinvestasi dalam proyek senilai 10 miliar atau sekitar 1 juta dolar dengan perkiraan umur investasi selama 7 tahun. Para peserta sebagai manajer investasi diminta untuk memutuskan apakah proyek akan dilanjutkan atau dihentikan dengan adanya informasi tentang kinerja sosial dan lingkungan dari proyek tersebut. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah respon peserta yang akan ditujukan dengan skala numerik dengan membagi titik tengahnya dari 10, yaitu antara 5 dan 6. Skala 1 sampai 5 menunjukkan keputusan lanjutan investasi, dan skala 6 sampai 10 menunjukkan keputusan penghentian investasi. Sedangkan untuk variabel independennya adalah informasi kinerja sosial dan lingkungan yang disajikan. Informasi kinerja sosial disajikan dikembangkan dari Theo dan Siu yang berisi informasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja serta masyarakat. Informasi ini terdiri dari hal yang buruk dan yang baiknya. Dan informasi kinerja lingkungan disajikan dikembangkan dari Chen dan Min Le yang berisi informasi tentang pencemaran lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Informasi yang disajikan juga dalam bentuk yang baik atau buruk. Pertanyaan 5. Pertanyaan kelima, apa saja analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya? Jawabannya adalah tes statistik dan statistik deskriptif. 100 poin untuk Farah. Baik, untuk penjelasannya, mari kita lihat video berikut ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis tes statistik dan statistik deskriptif. Pertama, tes statistik.
Tes ini bertujuan untuk menentukan apakah ada kecenderungan yang signifikan secara statistik bahwa manajer yang diberikan informasi ekonomi yang buruk atau baik dan informasi sosial dan lingkungan yang baik atau buruk lebih mungkin tidak untuk melanjutkan proyek daripada manajer yang diberikan informasi hanya informasi ekonomi yang buruk atau baik. Digunakan analisis variance atau ANOVA yang menggunakan perbandingan terencana melalui teknik analisis kontras dilakukan untuk menguji hipotesis. Analisis dilakukan dengan membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Penggunaan ANOVA dibenarkan karena data variabel dependen menunjukkan bahwa ada garis lurus yang wajar. Yang kedua, statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Berikut adalah tabel pertama yang menunjukkan jumlah partisipan, rata-rata, dan standar defisiensi untuk tiap kelompok. Dari tabel tersebut menunjukkan hasil bahwa subjek mungkin menganggap informasi sosial dan lingkungan lebih penting daripada informasi ekonomi. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, bagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti? Jawabannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi sosial dan lingkungan dapat mempengaruhi keputusan manajer. Yap, 100 poin untuk Lilis. Baik, untuk penjelasannya, mari kita lihat video berikut ini. Ujian hipotesis pada tabel kedua menunjukkan hasil pengujian analisis ANOVA. Hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan di antara semua kelompok yang ada. Untuk pengujian hipotesis diperlukan analisis lebih lanjut terhadap perbedaan kelompok tertentu karena hipotesis menyiratkan untuk melakukan perbandingan terencana antara kelompok tertentu. Perbandingan dilakukan dengan menggunakan analisis kontras. Didapatkan hasil yang sama dengan hasil dari tabel 1 yang rata-rata kelompok eksperimen yang mendapatkan informasi ekonomi baik dan informasi sosial dan lingkungan buruk atau grup B lebih tinggi daripada kelompok kontrol yang hanya mendapatkan informasi ekonomi baik atau grup A. Dari pengujian tersebut didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa informasi sosial dan lingkungan dapat mempengaruhi keputusan manajer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun manajer proyek mengalami manfaat ekonomi atau kinerja ekonomi yang baik, jika mereka melihat efek buruk proyek pada masyarakat dan lingkungan, mereka akan menghentikan proyek. Dengan kata lain, hipotesis 1 yang menyatakan manajer yang diberikan informasi ekonomi yang buruk dan informasi sosial dan lingkungan yang baik lebih mungkin untuk melanjutkan proyek daripada manajer yang hanya diberikan informasi ekonomi yang buruk yang didukung. Selain itu, hipotesis 2 yang menyatakan manajer yang diberikan informasi ekonomi yang baik dan informasi sosial dan lingkungan yang buruk lebih cenderung untuk tidak melanjutkan proyek daripada manajer yang hanya diberikan informasi ekonomi yang baik. Penentuan pemenang. Nah, karena tadi adalah pertanyaan terakhir, maka saatnya kita melihat pemenangnya. Yang dengan skor tinggi adalah Lilis Karlina. Wah, tidak menyangka menjadi pemenang dalam kesempatan ini. Terima kasih semuanya. Baik, demikianlah acara quiz show kali ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari artikel dan kuis hari ini adalah informasi sosial dan lingkungan dapat menjadi sumber informasi untuk mengubah perilaku manajer menjadi lebih bertanggung jawab secara sosial serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sekian dari kami, terima kasih sudah menyaksikan quiz show. Sampai ketemu di lain waktunya. Dadah!